Selamat sore teman-teman, sahabat KBRI Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf pertama kali saya sampaikan karena ada kendala teknis tadi. Kita coba beberapa kali. Insya Allah nih kali ini akan berjalan dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, sahabat KBRI Kuala Lumpur, saat ini sesuai dengan infografis yang kita tampilkan, bahwa tema kali ini akan kita sampaikan yaitu penjaringan KPPSLN. Ya. Apa itu KPPSLN? Ya, KPPSLN adalah petugas ya. Jadi ketua dari PPSLN. Nah, ketua ini tentunya nanti ada anggotanya. Apa itu KPPSLN? KPPSLN itu adalah bagian dari PPLN yang akan melaksanakan tugas di lapangan pada saat hari H, yaitu pelaksanaan dari pemilu nasional. Nah, pemilu nasional di sini tentunya mencakup juga pemilu di luar negeri. Ya, tahapannya mungkin teman-teman sahabat KBRI Kuala Lumpur sudah memahami tentunya. Dari mulai yang kemarin ditetapkan dari DPS sementara. Sudah itu juga ditetapkan juga oleh dengan DPT ya, daftar pemilih tetap ya, yang sudah melalui pleno, dan saat ini juga telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi oleh PPLN Kuala Lumpur. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya, PPLN Kuala Lumpur itu apa ya? PPLN Kuala Lumpur itu adalah panitia pemilihan luar negeri untuk wilayah Kuala Lumpur. Wilayah Kuala Lumpur itu ada beberapa wilayah, yaitu Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kelantan, dan Terengganu. Nah, bersama saya saat ini ada Pak Aprizon ya. Nah, beliau Pak Aprizon ini adalah merupakan anggota dari KPPSLN. Nah, PPLN. Ya, anggota dari PPLN ya. Anggota PPLN ini yang akan bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemilu nanti tahun 2014 pada bulan Februari. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, baik itu dalam kerangka TPS ya, tempat pemilihan suara, ada juga dilakukan dengan KSK ya, itu, dan ada juga melalui pos. Jadi ada tiga tahap untuk melaksanakan pemilu luar negeri nanti. Nah, sekali lagi teman-teman dan sahabat sekalian, tema kita kali ini dalam podcast Facebook Live KBRI ya, kita dari KBRI membantu dari PPLN ya, kita berupaya supaya pemilu luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN yang merupakan salah satu organ di bawah KPU atau Komisi Pemilihan Luar Negeri yang berada di pusat. Nah, mereka ini akan melaksanakan pemilu ya, proses pemilu, penjaringan dari petugasnya, serta melaksanakan dan berupaya untuk meningkatkan partisipasi dari peserta pemilu itu sendiri. Nah, selain peserta pemilu juga diperlukan adanya sumber daya manusia untuk menjadi KPPSLN yang bertugas di lapangan nanti. Ya, untuk itu sore ini ya, seperti saya sampaikan bahwa ada Pak Aprizon, beliau adalah anggota dari PPLN Kuala Lumpur. Beliau akan menyampaikan sedikit banyak penjelasan mengenai KPPSLN. Apakah itu PPLN? Bagaimana cara prosesnya, apa tugas dan fungsinya, termasuk juga penjaringan, berapa jumlah penjaringan keperluan dari KPPSLN beserta anggotanya. Selamat sore Pak Aprizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Aprizon? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Aprizon, pada kesempatan ini saya akan memberikan waktu kepada Pak Aprizon ya tentunya. Jadi kita bisa memanfaatkan sarana dari Facebook Live dan podcast dari KBRI ini untuk membantu ya. Baik lagi membantu untuk mensosialisasikan, karena jumlah dari KPPSLN ini cukup banyak Pak. Ada berapa Pak?
3.490 Pak. 3.400, ini bukan angka yang sedikit. Masya Allah. Ya Allah, jadi inilah yang sebetulnya kita juga butuhkan, tidak hanya ya dari teman-teman sekalian sebagai peserta pemilu, tetapi juga kita sama-sama nih ya bersama dengan PPLN ya untuk membangun yang namanya organ untuk pelaksana pemilu, yaitu KPPSLN. Pak Afrizon, Ya, Pak. ini rencana pemilu nanti untuk di luar negeri khususnya akan dimulai kapan, Pak? Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Afrijon Anas, Divisi SDM untuk PPLN Kuala Lumpur. Wah, cocok nih kayaknya divisi SDM soalnya nih. Iya. Jadi terima kasih kepada KBRI, Pak Yosi yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini, podcast yang sore ini dan tema penjaringan petugas KPPSLN. KPPSLN itu sendiri adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, Pak, untuk Kuala Lumpur. Nah, untuk wilayah Kuala Lumpur itu, PPLN Kuala Lumpur itu ada Kuala Lumpur, Perak, Selangor, Terengganu, Kelantan, dan Putrajaya. Terkait dengan kapan pemungutan suara untuk yang di Kuala Lumpur, berdasarkan pleno kita, Pak, pleno kita sekitar bulan Juli dulu, bahwasanya untuk pemilu pemungutan suara ya di wilayah kita di Malaysia, PPLN Kuala Lumpur itu tanggal 2 Januari sampai 13 Februari itu adalah untuk metode pos, Pak, metode pos. Terus jadi lebih awal ya. Lebih awal, Pak. Lebih awal dibandingkan dengan yang di Indonesia yang di dalam negeri. Terus untuk yang metode KSK itu kita laksanakan itu tanggal 5 hingga 14 Februari 2024. Ya. Dan terakhir cukup lama race-nya, Pak. Lama, Pak. Waktunya ya dari POS maupun KSK ya. Betul, Pak. Terakhir untuk yang pemungutan suara di TPS, insya Allah sesuai dengan kesepakatan kita pleno kemarin, dan juga ini sudah kita sampaikan ke KPU RI, kita akan melaksanakan pemungutan suara itu lebih awal dibanding dalam negeri itu tanggal 11 Februari 2024. Itu pemungutannya, Pak. Tapi kalau untuk perhitungan suaranya tetap kita mengikuti yang dalam negeri tanggal 14 Februari 2024. Ya. Tapi karena memang ada kekhususan mungkin ya diberikan untuk luar negeri, karena ini juga masalah waktu. Betul, ya, Pak. masalah penyebaran dari peserta pemilu, calon peserta pemilu nanti, karena ini berbeda ya dengan nasional, sehingga apa yang dilaksanakan di luar negeri yang perlu teman-teman ketahui ya, sahabat KBRI ketahui, bahwa memang penyelenggaraan pemilu luar negeri ini ada perlakuan khusus ya, karena yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah pentingnya mungkin Pak Afrizon ya, salah satu yang harus dipahami ya, tahapan dari tadi ya DPT, ya dari DPS dulu nih ya, daftar pemilihan sementara, daftar pemilih tetap, hingga menuju sosialisasi, dan berikutnya adalah penjaringan. Penjaringan dari KPPSN, kelompok penyelenggara pemungutan suara di luar negeri. Nah, kesempatan ini mungkin Pak Afrizon bisa menjelaskan lebih rinci apa itu KPPSLN. Baik, Pak. Bagaimana tugas fungsinya, dan salah satu yang penting di sini ya, kita buka di sini hotline ya bagi teman-teman sekalian ya yang ingin ya untuk menjadi KPPSLN, silahkan ya, kalau monggo karena ini jumlahnya sangat banyak. Banyak sekali, Pak. 3.490 ini yang bisa kita katakan terbesar mungkin ya. Betul. Dari penyelenggara PPLN di seluruh dunia. Iya, betul, Pak. Jadi mengapa kita adakan podcast ya atau pertemuan Facebook Live ini dengan teman-teman sekalian? Salah satunya adalah untuk menjaring ya, Pak. Betul, Pak. Ya. Betul. Nah, teman-teman sekalian tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di lapangan, yaitu dalam bentuk KPPSLN. Mungkin Pak Afrizon bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Mungkin presentasi mengenai KPPSLN, silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi, para pemirsa yang berada di wilayah Malaysia dan juga ada yang di Indonesia. Ini tema kita sebenarnya ini penjaringan, Pak. Jadi belum masuk ke pendaftaran. Kenapa kita buat penjaringan? Karena sebenarnya tahapan untuk pendaftaran sebenarnya belum dimulai, dan
Tapi kita berkaca dari perekrutan dulu Pantarli, Pak. Perekrutan Pantarli kita membutuhkan 791 Pantarli. Itu kita keteteran, Pak. Kelabakan kita untuk mengumpulkan orang sebanyak itu. Itu baru 791. Iya, betul. Bagaimana kalau 3.000-an? Itu masuk. Jadi kita juga sudah, kita kan sifatnya kan kita punya strukturnya hierarki bertingkat, artinya kita ada KPU RI yang di atas kita. Tentunya kita berkonsultasi dengan KPU bagaimana menghadapi persoalan ini. Kita membutuhkan banyak petugas KPPSLN dan ketertiban. Sementara rentang waktu untuk pendaftaran berdasarkan kita ikut BIMTEK dulu di Bali itu pendaftarannya dimulai bulan November. Nah, kita sampaikanlah kronologisnya persoalannya, kita sampaikan kenapa kita ingin merekrut awal-awal. Nah, apa jawaban dari KPU RI? Untuk tahapan pendaftaran belum bisa kita laksanakan. Tapi kalau misalnya bapak-bapak PPLN Kuala Lumpur ingin melakukan penjaringan, silakan buatlah penjaringan. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, apakah melalui WA group dan semacamnya. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya sehingga nanti pas pada pendaftaran kita tidak kewalahan, kita udah mengumpulkan banyak orang gitu. Nah pada saat ini makanya kami ingin mensosialisasikan sedikit bahwasannya insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan, dan tim kami sekarang sedang membuat Google Form-nya dan lagi proses. Kita akan buat semacam form penjaringan, Pak. Jadi para masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia maupun yang Indonesia boleh mendaftarkan diri ya dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi. Oh, baik. Nah, itu Pak. Jadi ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Jadi ini sifatnya adalah penjaringan ya teman-teman ya. Ini penjaringan, belum merupakan tahap pendaftaran. Karena tentunya untuk tahap pendaftaran itu kan harus menyesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan dari KPU ya. Betul Pak. Jadi pemahamannya di sini yang saya dapatkan bahwa ini adalah salah satu bentuk ya untuk menjemput bola. Betul ya, Pak. Betul. Karena jumlahnya begitu banyak. Ya, jadi tentunya kita ingin berupaya dari PPLN mungkin ya. Belajar dari pemilu-pemilu dari tahun yang sebelumnya ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin suatu hal yang baik ya, progresif ya ke depan untuk melakukan penjaringan sampai nanti tentu kita sesuaikan dengan ketentuan dari KPU dan kebijakan itu sendiri. Mungkin Pak Aprizan bisa memulai penjelasan dari slide-nya mungkin. Silakan Pak. Baik, jadi penjaringan petugas KPPSL ini, nah kita bekerja sesuai regulasi, kita tidak boleh bekerja asal-asalan seenak jidatnya saja atau ini, kita tetap sesuai regulasi aturannya. Nah, aturan sudah mengatur tentang bagaimana kita membentuk penyelenggara pemilihan umum di luar negeri ini, itu peraturan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023. Di sini mencakup segala bentuk pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum di luar negeri. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga sedikit bahwasannya di pasal 14 PKPU nomor 2 tahun 2023 ini juga sudah dituangkan bahwasannya untuk pembentukan KPPSLN, TPSLN dan KSK ini itu berdasarkan peraturan tersebut itu dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah penghitungan suara luar negeri. Nah, kita sudah dituntut untuk kapan sih kita harus merekrut. Nah, kapan kita merekrutnya tidak dibunyikan di peraturan KPU, cuman paling lambat harus sudah dibentuk 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Itu untuk TPS dan KSK, Pak. Ya. Nah, sementara untuk pos, case-nya agak beda sedikit dengan ini karena ini posnya membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan yang 2 metode di atas. Nah, ini perekrutannya itu dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara di pos, Pak. Dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah perhitungan suara di luar negeri. Nah, itu berdasarkan pasal 14 PKPU nomor 2 tahun 2023. Baik, sampai di sini mungkin teman-teman perlu dijelaskan juga nih. Sebetulnya nih apa sih sebetulnya TPSLN? Apa itu yang namanya KSK dan apa itu namanya pos? Karena metodenya ada 3 kan, tadi betul, Pak. Saya tangkap tadi ya. Betul. Ada yang melalui TPS, ada yang melalui KSK, dan ada yang melalui pos. Nah,
fungsi dari KPPSLN ini ada di mana? Apakah di TPSLN Ya. termasuk KSK atau juga di pos? Bagaimana Pak? Iya Pak. Baik, kalau metode ini kan kalau di luar negeri kita punya 3 metode, itu pos, TPS dan KSK. Kalau di Indonesia kan hanya satu tuh metodenya, itu TPS saja Pak. Nah, kenapa kita tidak bisa mengakomodir semua TPS yang untuk di luar negeri? Karena kan wilayah atau masyarakat kita kan tersebar di seluruh wilayah di pelosok-pelosok ya. juga ya, apalagi di Malaysia ini mungkin. Ya, betul Pak. Abrizon ya. Ya. Ada yang bekerja di ladang, Betul, ada betul, yang Pak. bekerja di serikat-serikat. Betul ya. sekali Pak. Nah itu, jadi KPPS LN TPS. Nah jadi kita akan dari 3.490 orang itu sekian orang itu kita tempatkan di TPS dan KSK dan juga pos. Nah itu, jadi kalau TPS itu tempat pemungutan suara, itu berada di lokasi. Kalau kita sudah planokan juga bahwasannya untuk di TPS itu, pemungutan suara TPS itu kita tempatkan di PWTC semuanya. Rencananya Pak, ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Itu baru rencana kan? Ya. Nah, terus untuk KSK itu kotak suara keliling. Artinya kotak suara itu kita dengan didamping oleh KPPS LN dan juga petugas ketertiban, kita akan pergi ke kilang-kilang atau tempat titik tumpul masyarakat Indonesia yang ada di tempat tersebut. Maka kita akan bawa kotak suara ke tempat yang bersangkutan. Nah, untuk yang metode pos ini itu untuk pemilih yang berada jauh di jangkauan wilayah kita, dengan syarat alamatnya lengkap, tempat tinggalnya lengkap, alamat rumahnya lengkap. Maka untuk orang-orang pemilih seperti ini kita buat semacam metode pos Pak. Jadi surat-suara itu kita kirim ke pos, misalnya ke Terengganu, ke Kelantan. Nah nanti mereka setelah mereka mencoblos, nanti mereka kirim balik lagi ke pos dan kirim lagi ke PPLN gitu. Jadi begini Pak Abrizon, saya menangkapnya begini Pak. TPS itu berarti peserta dari calon pemilihnya itu datang ya. Ya, betul datang Pak. ke TPS. Nah, setiap TPS itu ada KPPSLN-nya betul, ya. Pak, betul. Nah, kalau KSK berarti dari KPPSLN menjemput bola. Ya, betul. Menjemput bola dengan adanya komunitas dari masyarakat Indonesia yang sudah terkumpul dan tercatat betul, Pak, betul. di dalam DPT. Ya. Nah, kalau untuk pos itu mungkin karena sudah ada memang calon pendaftar, calon pemilih di sana itu yang individual sifatnya, tersebar. Betul. Jadi ini mungkin merupakan 3 hal yang perlu dipahami dari sahabat sekalian dan teman-teman sekalian, bahwa ada 3 metode, 1 TPS, 1 KSK, dan satunya adalah pos. Iya. Nah, ini yang sedang dirancang oleh teman-teman PPLN. Betul, Pak. Berapa jumlah TPS-nya, berapa jumlah KSK-nya, dan berapa jumlah dari posnya. Ini adalah upaya yang terus diupayakan dari PPLN untuk menentukan titik-titiknya. Betul. Ya, termasuk tadi TPS tadi rencananya akan di PWTC, ini baru rencana ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang bisa terrealisir, nanti tentunya akan diumumkan pada kesempatan berikutnya. Betul, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan Pak penjelasannya. Baik. Terkait dengan penjaringan ini, kita tetap berpedoman kepada PKPU. Nah, di PKPU itu dibunyikan bahwasanya, dan juga kita sudah plenokan bahwasanya untuk, karena DPT di Kuala Lumpur itu, di PPLN Kuala Lumpur itu hampir 1 juta, setengah juta, hampir 500 ribu. Maka sesuai dengan ini, dengan PKPU pasal 15 itu, kita juga sudah planokan bahwasanya untuk satu TPS itu pemilihnya itu di atas 500 dan maksimalnya 1000 pemilih Pak, 1000 orang Pak. Nah, kalau jumlah semacam itu, maka kita untuk satu TPS itu kita menetapkan petugas KPS-nya ada 7 orang Pak, satu ketua dan 6 orang anggota. Jadi jumlahnya hampir sama dengan jumlah PPLN. Iya, betul. Dengan tugas masing-masing akan betul, dibagi Pak, ya. Betul ya. Nah, itu. Jadi range-nya itu antara 500 sampai 1000 Pak. Ya, betul Pak. Karena kan kita udah sepakat ditetapkan TPS-nya di sana. Iya. Oke.
Kalau kita bicara sedikit, kalau untuk TPS itu kita membutuhkan 1.561 petugas KPPSLN, Pak. Itu baru TPS. Itu baru TPS. Kemarin aja Pantali 700-an kita kelabakan. Nah, sekarang kita membutuhkan untuk TPS itu kita membutuhkan 1.561 petugas KPPS. Dan KSK itu 408 petugas KPPS dan posnya 628. Jadi jumlah total 3.000. Belum ditambah lagi ketertiban, Pak. Belum lagi penertiban. Ya. Jadi memang di sini dibutuhkan ya sumber daya manusia untuk dapat sama-sama kita berpartisipasi untuk mensukseskan penyelenggaraan dari pemilu itu sendiri ya. Betul, Pak, betul. Dengan pembagian yang ada. Ya. Ada persyaratannya mungkin, Pak? Ya, nah persyaratannya kalau boleh kita jelaskan sedikit. Perekrutan untuk KPPSL ini sebenarnya di PKPU juga diatur, Pak, sama dengan syarat untuk perekrutan ke PPLN, sama syaratnya. Nah, yang jelas pertama WNI wajib warga negara Indonesia, terus ada paspor. Tentu kan kalau luar negeri kan kita butuh paspor, Pak. Paspor dan ada visa lebih bagus. Nah, dan juga berusia paling rendah 17 tahun, 17 tahun. Nah, ini tetap sekalian bisa ditayangkan mungkin ininya. Ditayangkan di layar. Persyaratannya supaya teman-teman jelas ya. Insya Allah kalau ada yang tertarik ya memang kita harapkan ini teman-teman sekalian bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Ya. Karena ini baru dalam tahapan PPLN ya. Belum pada tahapan nanti untuk Panwaslu, nanti agak berbeda lagi. Iya, betul, Pak. Ya. Sambil ini jadi berusia 17 tahun itu artinya KTP juga dibutuhkan, terus surat pernyataan bahwasanya tidak pernah dipidana dan tidak pernah menjadi anggota partai selama 5 tahun, dan pernyataan lain, terus surat kesehatan. Nah, dan yang paling krusial kalau misalnya, karena ini pasti berdomisili di wilayah kerja PPLN, Pak. Itu wajib ya? Wajib, tapi kesepakatan kita kemarin bahwasannya kalau misalnya ada warga negara kita yang dari Indonesia mau melancong ke sini, terus ingin menjadi anggota atau petugas KPPSLN boleh dengan syarat paspor, ada paspor, terus pada saat dia mendaftar dia harus buat surat bermastautin, Pak. Artinya dia tinggal di suatu tempat yang dia kunjungi itu untuk beberapa bulan ke depan gitu. Tapi tentunya diutamakan yang berdomisili dulu ya. Betul, Pak, betul. Berdomisili di wilayah kerja PPLN. Tentunya PPLN, KBRI Kuala Lumpur. Bukan KBRI tapi Kuala Lumpur. Karena satu hal yang berbeda, Pak. Betul. Antara KBRI dengan PPLN sebagai penyelenggara pemilu ya. Jadi ada persyaratannya yang diperlukan. Sepertinya persyaratan juga tidak terlalu menyulitkan. Iya, paling yang ini, Pak, ini kan sudah ditampilkan juga. Ini warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun. Nah, ini juga paspor dan KTP untuk menunjukkan dia 17 tahun atau belum. Terus setiap pada Pancasila, mempunyai integritas. Ini nanti include dalam satu surat pernyataan, Pak. Include, tidak menjadi anggota partai politik. Nanti include dalam satu surat pernyataan. Nah, ini berdomisili di wilayah kerja PPLN. Artinya warga negara Indonesia ingin menjadi petugas KPPSLN, mereka harus berdomisili di wilayah kerja kita di PPLN. Nah, dan buktinya apa? Dengan pertama pada saat isi biodata dicantumkan alamat yang di Malaysia, terus juga dilampirkan juga surat bermastautin di tempat mereka tinggal di sini, Pak. Jadi untuk sebulan kedua atau 2 bulan ke depan mereka jelas tinggalnya di mana, sehingga kita tahu bahwasanya ini petugas ini betul-betul tinggal di sini gitu. Terus tidak pernah dipidana penjara. Ini nanti kita include dalam satu surat pernyataan. Ya. Nah, ini untuk mampu secara jasmani ini nanti kita butuh surat sehat dari dokter, Pak. Dari dokter. Jadi nanti kita akan berkaca juga dari 2019 kan banyak petugas KPPSLN yang banyak yang meninggal ya, Pak ya. Jadi kita butuh surat sehat bahwasanya mereka mendaftar itu betul-betul sehat kondisi fisiknya gitu, Pak.
dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ya, betul Pak. Hanya 8 poin ya. 8 poin untuk menjadi KPPSLN dalam hal ini. Dan kalau kita lihat nanti itu akan ada beberapa surat pernyataan yang harus ditantangani. Betul ya. Pak, ya betul. Jadi dan tentunya mungkin ini pendidikan paling rendah sekolah menengah. Betul. Ya. Jadi sesuai dengan PKPU itu kita tidak bisa melabrak aturan karena kita bekerja sesuai aturan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nelfon kita atau menjapri kita WA kita, misalnya, Pak boleh gak Pak kita misalnya daftar pakai ijazah SD saja? Nggak bisa. Kita tidak bisa melabrak aturan dan memandai-mandai dalam buat aturan. Tentunya kalau misalnya nanti ada yang minta syaratnya diturunkan, tentunya kita konsultasi dulu Pak dengan KPU RI sebagai atasan kita. Kita bekerja ada atasan, ada sistem hierarki. Nah, jadi kalau misalnya untuk saat ini kita syaratnya minimal SMA sederajat. Tidak boleh misalnya tamat SMA atau daftar, belum bisa kita akomodir. Karena kerja KPPSL ini berat Pak, sangat berat. Jadi jangan anggap remeh. Jadi kenapa berat? Karena kerjanya itu petugas 1, KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh tugasnya udah ada masing-masing dan itu kerja sampai malam tuh. Iya. Tapi besok ini tadi persyaratan sekolah menengah. Sekolah menengah ini pertama atau atas Pak? SMA Pak. SMA. Ya, sekolah menengah atas. Nah, itu syaratnya. Itu wajib harus tidak boleh misalnya nanti melampirkan SD saja, tentu kita akan eliminasi gitu. Oke, tapi ini kan semua kembali lagi ya, karena ini kan kebutuhan cukup banyak Pak, 3.400-an ya. Tentunya konsultasi kembali lagi akan dilakukan kepada KPU. Ya, jadi untuk tahap sekarang Pak kita melakukan penjaringan hingga turun surat dari kita juga sudah melayangkan surat Pak ke KPU bahwasannya kita ingin KPU RI memberikan kelonggaran kepada kita untuk kita bisa merekrut KPPSLN awal-awal Pak. Kalau misalnya tahapannya November misalnya, kita minta September ini kita udah mulai merekrut penjaringan. Bukan pendaftaran Pak, tapi kalau misalnya belum boleh pendaftaran kita lakukan penjaringan. Itu Pak. Nah, selama penjaringan itu boleh kawan-kawan sekalian warga negara kita yang ada di Malaysia atau Indonesia siapkanlah bahan-bahannya sehingga nanti pada saat pendaftaran atau pada saat nanti tim IT kita dari PPLN dari sekretariat sudah membuat semacam link ini penjaringan, tinggal langsung upload atau bagaimana gitu. Itu Pak. Ya, tadi kalau bisa ditampilkan lagi ada fungsinya ya. Ya. Nah, ada fungsi dari KPPSLN. Nah, ini mesti dipahami dulu nih. Nah, ini untuk yang pos, untuk yang metode pos itu petugas KPPSL-nya itu tugasnya yang pertama jelas. Insya Allah besok kalau nggak ada halangan bulan Desember kita akan melaksanakan BIMTEK Pak, bimbingan teknis kepada petugas KPPSLN. Nah, ini bimbingan teknis ini hanya untuk pos atau untuk semuanya? Semua untuk Pak. PPS, untuk KSK. Ya. Semua. Kalau menyuruh ya? Semua Pak. Pada bulan apa Pak? Insya Allah kita buat bulan Desember Pak. Desember. Oke. Ya. Jadi untuk khusus ketua itu akan ada BIMTEK sendiri dari tim IT kita. Ya, karena kan ini kita akan berbasis IT nantinya besok pas kita petugas KPSN itu di TPS itu apa aja kerjanya, terus bagaimana cara mereka mendaftar, pemilih pengen mendaftar itu kita buat semacam barcode Pak atau link misalnya daftar di TPS gitu. Terus melakukan persiapan pengiriman dan pengepakan pos suara. Ini untuk pos suara. Jadi persiapan pengiriman dan pengepakan, melakukan penerimaan dan pengepakan pos suara, melakukan penghitungan suara, melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPLN, dan juga menjaga keamanan surat suara Pak. Jangan nanti setelah surat suara dikumpulkan misalnya mereka tanggung jawab, lepas tangan dengan tanggung jawab, menjaga betul-betul surat-suara tersebut misalnya seperti jadi itu. Sampai ke sana menjaga. Iya betul Pak. Keamanan dari itu bukan tugas PPLN itu Pak ya? Karena kan sehari itu kan kerja mereka dari pagi sampai atau misalnya ini pos ini kerjanya 2 bulan Pak. Iya. 2 bulan. Jadi memang KPPSLN merupakan perpanjangan tangan betul, ya, Pak, betul. Ya. Untuk pelaksanaan tugas dari PPLN. Ya, karena PPLN tidak akan mampu hanya 7 orang, Pak. Walahan, Pak. Ini dia. Makanya diperlukan. Karena sebenarnya PPLN ini secara struktur ini sama dengan KPU provinsi, Pak, sebenarnya. Kalau di Indonesia. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi.
Tapi kerjanya ini kabupaten kerjanya. Karena semua kita menghandle, mengcover, kita semua mengcover kerja dari PPS, PPK, PPS. Nah, itu. Jadi itu Pak. Nah ini untuk tugas KPPS LN untuk metode pos. Nah kalau untuk metode KSK ini sama, itu mengikuti BIMTEK. Nanti kita BIMTEK kan semuanya, semua tugas KPPS LN baik KSK, pos dan pos KSK dan TPS akan kita BIMTEK-kan. Nah tugasnya sama, terus melakukan pelaksanaan pemungutan surat suara, terus melakukan penghitungan suara, melakukan rekapitulasi, sampai membuat laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan pada saat ini, pelaksanaan KSK itu Pak. Itu KSK. Kalau TPS syaratnya hampir sama Pak. Ya jadi intinya mereka petugas KPPSLN tetap selalu berkoordinasi dengan PPLN apa aja yang mesti mereka kerjakan. Nah nanti pada saat BIMTEK kita akan jelaskan semuanya Pak, tugas mereka masing-masing itu seperti apa gitu. Jadi ini merupakan gambaran umum ya. Betul Pak, Bang Aprizon. Jadi 3 komponen itu TPS, POS maupun KSK. Fungsinya dan tugasnya hampir sama. Nah, tetapi ada kekhususan masing-masing. Betul. Nanti pas pada saat BIMTEK kita lebih khusus apa sih tugas mereka masing-masing gitu. Jadi teman-teman sekalian, sahabat KBRI Kuala Lumpur, ini yang disampaikan abang kita nih Bang Aprizon. Ini merupakan salah satu tugas ya yang diharapkan dari teman-teman sekalian bisa berpartisipasi. Betul. Ini tidak sulit kok sebetulnya kan. Betul Pak. Nah, cuman butuh yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang diperlukan tentunya tidak hanya dalam persiapan ya, tetapi juga pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan dari pemilu. Betul, Pak. Kembali lagi ada 3 tahap Pak ya, persiapan, pelaksanaan, dan pasca dari perhitungan suara. Betul, nah, ini yang diharapkan. Tapi nanti detailnya akan disampaikan pada saat BIMTEK tersendiri yang dilaksanakan oleh PPLN kepada KPPSLN. Ada hal-hal lainnya mungkin ingin disampaikan? Terkait nanti mengenai misalnya ada yang mendaftar syaratnya misalnya tidak memenuhi, misalnya tamat SMA, SMP atau SD, mungkin tetap kita akomodir Pak. Kita akan melayangkan surat ke KPU RI. Kalau misalnya nanti pada saat terakhir penutupan pendaftaran atau penjaringan ini kan paling kan 14 hari sebelum pemungutan suara. Nah, pada saat terakhir deadline kita masih belum mencukupi berapa jumlah petugas KPSLN dan ketertiban. Ya mungkin kita sudah pertengahan November mungkin kita tengok misalnya belum mencukupi, masih banyak yang belum tercover, misalnya dari 3.490 baru 2.000. Nah ini juga nanti kita akan buat semacam surat ke KPU RI bagaimana menyikapi jumlah yang kita dapatkan baru sekian. Apakah syaratnya nanti kita minta dilonggarkan ke KPU RI? Tentu kita akan bersurat dulu Pak. Kita tidak pengen pandai-pandai buat syaratnya diturunkan aja lah. Bahaya nanti saya sebagai divisi SDM jadi masalah Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini upaya sebetulnya ya, kalau kita melihat ya dari kita sebagai masyarakat yang mendukung mendukung dari PPL ini untuk melaksanakan pemilu, tingkat partisipasi yang sebanyak-banyaknya dan pelaksanaan pemilu yang jurdil ya. Ini kita melihatnya bahwa yang dilaksanakan ya, diupayakan oleh PPLN ini adalah untuk menjemput bola dulu. Betul Pak. Melakukan penjaringan dengan melihat pemilu yang lalu. Ini kan merupakan tahapan evaluasi yang dilakukan. Jadi kembali lagi ya, mungkin dari Pak Aprizon ya, mungkin bisa menghimbau kembali lagi ya, bahwa diharapkan memang dari teman-teman sekalian ya, kembali lagi saya tekankan, bukannya hanya sebagai peserta, tetapi bisa juga sebagai salah satu petugas atau pelaksana daripada pemilu itu sendiri nanti di lapangan. Nah, yang ingin teman-teman ketahui juga sekarang, dalam tahapan penjaringan ini metodenya seperti apa Pak? Apakah ada Google Form di sana, ataukah ada penjaringannya melalui WhatsApp hotline?
apa saja yang harus disampaikan? Mungkin Pak Aprizon bisa menyampaikan. Baik, terkait metode seperti apa, yang pertama kemarin saya juga atau kita juga sudah membuat suatu WA group, Pak. WA Jadi, group, okay. Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 900 orang yang udah terkumpul di WA itu, yang pesertanya di WA itu. Tapi itu kan belum cukup. Belum, Pak, sangat. Makanya pada kesempatan hari ini kita, khususnya saya divisi SDM, berharap kawan-kawan semuanya, baik mahasiswa, perkumpulan-perkumpulan mahasiswa PPI yang ada di Malaysia, terus kawan-kawan juga yang dari PPLN lain, anggota kawan PPLN lain, silakan misalnya mengajak sebanyak-banyaknya, misalnya kawan-kawan dari Ketua Umar misalnya mengajak kawan-kawan dari Madura, terus dari Pak Puji dan lainnya. Mari kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, penjaringan nanti kita lihat berkas-berkasnya seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kurang, nanti bisa kita hubungi mereka, Pak. Misalnya ada yang kurang syaratnya atau bagaimana gitu. Ya, begini Pak. Jadi kan kalau Google Form akan nanti dibentuk atau sudah dibentuk, Pak? Lagi dalam proses, Pak. Jadi tim IT kita sekarang lagi berjalan. Dan insya Allah minggu depan kita sudah mulai membuat link minggu depan, ya? Iya, link untuk penjaringan di Google Form untuk Google Form. Tugas PPLN. Jadi Google Form nanti akan dibuat PPLN akan membuat satu Google Form. Ya, betul, Pak. Untuk penjaringan ya. Ya, betul. Tapi bukan pendaftaran kan, Pak? Belum bunyi pendaftaran. Nanti kalau pendaftaran nanti banyak yang protes kita, Pak. Karena akan tahapannya belum, tapi penjaringan dan KPU RI membolehkan kita membuat penjaringan. Silakan dijaring orang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk pendaftaran tunggu dari kami. Tapi pada intinya sebenarnya, Pak, kalau kita lihat di PKPU nomor 2 tahun 2023 itu, bahwasanya di situ hanya dibunyikan pembentukan KPPSLN itu paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. Dan di aturan tersebut tidak dibunyikan kapan mulainya. Artinya kalau misalnya dari situ tersirat bahwasanya dari sekarang kita sebenarnya boleh lakukan pendaftaran, tapi kan tentunya kita ada atasan yang harus kita ikuti arahan dari mereka. Nah, untuk sementara kita hanya boleh melakukan penjaringan. Baik. Nah, itu, Pak. Iya. Kalau metode lainnya melalui WhatsApp ya, WhatsApp hotline itu sudah bisa dimulai belum tuh untuk penjaringan? Tentunya kita tunggu Google Form dulu, Pak. Oh, Google Form. Sistemnya kan mereka upload berkas ini melalui Google Form gitu. Iya. Sementara kalau untuk di WhatsApp itu kita mengumumkan, silakan bagi yang mau gabung, silakan upload misalnya berkas-berkasnya. Kita sudah menyediakan Google Form untuk penjaringan KPPSLN. Silakan upload gitu misalnya. Tapi mungkin untuk pada kesempatan ini apakah bisa kita tampilkan? Apa sih soalnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Pak. Ini kemana kita bisa menanyakan segala sesuatu terkait dengan pemilu nih? Karena memang kita pahami dari PPLN sudah mempunyai website ya betul. Untuk PPLN. Tapi ini perlu tentunya disosialisasikan lebih lanjut supaya masyarakat paham. Dan di masyarakat yang kami temui di Ladang atau di Serikat juga banyak menanyakan kemana sebenarnya kalau kita ingin menanyakan. Mungkin di sini nih, ada di bawah sini ada betul, hotline PPLN KBRI Kuala Lumpur. Nah, ini mungkin dari teman-teman masyarakat sahabat dari KBRI bisa mencatat nih hotline PPLN KB Kuala Lumpur di 017 64 50 129 ya. Betul, Pak, betul. Ini fungsinya bisa untuk bertanya, tanya jawab juga bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Termasuk akan difungsikan nantinya untuk penjaringan juga. Iya, Pak, betul. Oke. Jadi teman-teman dari penjelasan Pak Aprizon tadi hotline untuk KPPSLN bisa juga melalui yang tadi disebut, termasuk juga melalui email ya. Betul, Pak, betul. Emailnya apa nih, Pak? pplnkl2024@gmail.com. Oke, ini ada lagi kita lihat ada Facebook nih. Facebooknya PPLNKL _PPLN Kuala Lumpur. Instagram juga ada. Ini insya Allah dijawab semuanya, Pak ya. Insya Allah. Makanya selain media-media itu, Pak, juga kita berinisiatif buat grup WA juga, biar karena kan kadang kan kesibukan mungkin kawan-kawan kita atau warga Indonesia yang dari Malaysia kesibukan dalam pekerjaan mereka di kilang atau bagaimana, sehingga mungkin mereka agak sempat lihat media sosial, Instagram, Facebook dan di ini Gmail, di email. Makanya kita kumpulkan
kita undang sebanyak-banyaknya mereka gabung di grup WA. Jadi di situ kita informasikan mengenai seputar KPPSLN gitu Pak. Ya, jadi kita lihat dari semua media sosial ya yang mainstream di sini ya sudah dimasukkan kan? Iya betul Pak. Dari Facebook, WhatsApp, juga termasuk Instagram tadi, termasuk tadi website juga ya, menjadi sarana untuk komunikasi. Betul Pak. Termasuk untuk penjaringan dari KPPSLN. Ya. Jadi di sini juga bukan KPPSLN juga, jadi kita menjaring KPPSLN sama dengan ketertiban langsung Pak. Oh baik, ya. Jadi sekalian ya. Sekalian. Oke, jadi sarana untuk komunikasi juga bisa dilakukan di sini. Betul Pak, betul. Baik, ada beberapa hal lagi mungkin untuk jadwal pemungutan suara mungkin bisa disampaikan Pak di slide terakhir ini. Oh ya, tadi juga awal juga sudah saya sampaikan juga Pak bahwasannya jadwal untuk di sini kita tampilkan bahwasannya berdasarkan rapat pleno kita PPLN kita ber-7 orang kita sudah melakukan rapat pleno kapan untuk metode pos kapan itu dimulai, untuk KSK kapan dan TPS kapan. Nah, untuk yang pos itu dimulai 2 Januari hingga 13 Februari 2024. Nah, itu pos. Nah, untuk itu jadi itu kerja PPSL itu dimulai 2 Januari hingga 13 Februari. Dan tanggal 14 Februari itu untuk metode KSK. Dan terakhir untuk yang di TPS itu pemungutan suaranya dimulai pada tanggal 11 Februari 2024. Tanggal pemungutan suara. Ya, jadi TPS itu hanya 1 hari ya Pak? 1 hari Pak. 1 hari. Ya. Sementara lainnya ada durasinya. Betul. Sendiri-sendiri. Baik. Mungkin teman-teman sahabat KBRI sekalian, ya penjelasannya dari Pak Afrizon ya kita harapkan bisa dipahami ya. Kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa dilakukan ya, ditanyakan melalui Facebook Live di sana, bisa juga di di WhatsApp ke nomornya PPLN. Tetapi juga kalau ada pertanyaannya bisa di WhatsApp di nomor telepon sini. Iya Pak, betul Pak. Mumpung ada dari Pak Afrizon yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai KPPSLN. Ya, tapi mohon kali ini karena sesuai tema, jadi kita harapkan pertanyaannya lebih fokus ke arah penjaringan dari KPPSLN. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita Pak Afrizon siap untuk menjawab. Siap. Pak Afrizon. Iya, siap. Oh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung. Nah, ini metodenya adalah kita interaktif ya. Ya Pak. Dari KBRI selama ini kita sudah berupaya untuk melakukan diskusi interaktif melalui metode podcast kita ini supaya ini bisa langsung menjawab apa yang ingin diketahui oleh teman-teman atau sahabat KBRI Kuala Lumpur, para warga negara Indonesia sekalian yang berada di wilayah kerja dari KBRI Kuala Lumpur. Ini selalu kita upayakan adanya tercipta 2 arah komunikasi yang bisa disampaikan dan bisa dijelaskan langsung. Ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan penjelasan ya yang cukup menyeluruh ya atau komprehensif dari Pak Afrizon mewakili dari PPLN Kuala Lumpur. Ya, beliau sebagai anggota dan beliau sebagai SDM ya. SDM dari PPLN Kuala Lumpur itu sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sambil mungkin kita menunggu ya, mungkin ada beberapa hal mungkin Pak Afrizon ya. Nah, ini tadi sudah banyak dijelaskan juga mengenai maksud penjaringannya untuk apa ya. Ada kapan jadwalnya sudah tadi juga jelaskan, ada berapa jumlah KPLN juga sudah jelaskan, jumlah seluruh petugas dari KPLN ketertiban dibutuhkan berapa, dan syarat-syaratnya juga telah disampaikan ya. Ini tidak syaratnya memang tidak terlalu banyak, ada 8 kalau kita hitung ya. Iya Pak. Tentunya ini nanti pembagian tugasnya akan ada
tiga kan? Tiga iya. dari KSK, KSK, ada TPS, ada juga dari POS. Ya. Nah, nih tadi yang salah satu yang pertanyaan yang cukup vital karena memang banyaknya jumlah perekrutan ya, 3.400, boleh tidak dari yang dari Indonesia menjadi KPPSLN juga tadi sudah disampaikan juga, dan fungsi dan tugas KPPSLN POS ya, KSK semuanya juga sudah disampaikan. Nah, ya ada pertanyaan? Halo? Halo. Iya Bu, selamat sore. Halo, saya mau nanya nih. Iya, siapa namanya Pak? Bukan Bapak. Oh Ibu. Ibu. Aduh Ibu, maaf Bu. Selamat sore Bu. Silahkan Bu. Ibu namanya siapa Bu? Namanya Pet. Ibu Pet. Oh Ibu Pet, ya Ibu. Silahkan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ini topik sore ini menarik banget ya. Iya, tentunya sangat menarik. Iya. Dan kami juga sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia, Kuala Lumpur khususnya, diberikan kesempatan untuk menjadi anggota KPPSLN ya. Iya, tentunya. Pertanyaan saya adalah, tadi dibilang TPS-nya diperlukan 1.500 ya? Betul Bu, betul. Ya, 1.561. Ya. 1.561 itu TPS seluruh TPS di Semenanjung Malaysia atau hanya di Kuala Lumpur saja Pak? Sehingga diperlukan anggota KPSLN tuh hingga 3.000 ya. Itu kan banyak banget tuh. Seingat saya tahun 2019 tuh TPS-nya nggak sebanyak itu loh. Boleh jawab Bu? Untuk khusus Kuala Lumpur aja ya. Ya, mungkin ini kita berkaca ya, Ibu Pet ini menanyakan berkaca dari pemilu yang lalu ya. Ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Aprizon. Mungkin Pak Aprizon bisa menjawab Pak. Bu Pet, mohon maaf sebelumnya. Jadi jumlah TPS-nya 223 dan kita membutuhkan petugas KPPS-nya itu karena dikali 7, maka itu jumlahnya 1.561 petugas KPPSLN yang kita butuhkan Bu. Jadi 223 TPS-nya, 1.561 itu petugas KPPSLN-nya yang akan kita cari gitu. Iya, paham. Bukan 1.500. Oh, berarti 223 itu. Iya, makanya tadi saya tuh nangkepnya 1.500 itu TPS-nya. Enggak. Jadi 223 itu khusus yang di Kuala Lumpur aja gitu ya. Untuk wilayah kerja kita di PPLN itu ada Perak, Terengganu, Kelantan. Apa Semenanjung Malaysia? Oh, yang khusus yang Perak dan sekitarnya. Ya, Kuala Lumpur, Perak, Terengganu, Kelantan, dan satu lagi Putrajaya. Oh, baik. Jadi untuk yang di kota-kota yang lainnya itu di hari yang sama juga dilakukan di kota-kota lain ya. Betul. Selain di Kuala Lumpur gitu ya. Tapi TPS kita pusatkan di Kuala Lumpur Bu. Jadi 223 TPS itu insya Allah kalau nggak ada halangan, kalau disetujui, kita ingin melaksanakan tempat TPS itu kita tempatkan di satu gedung itu insya Allah di PWTC insya Allah. Ya, ini baru rencana kan Pak? Ya, TPS. Ya, begitu. Iya Bu. Oh, jadi 223 itu di satu gedung maksudnya? Iya, insya Allah di satu gedung. Sorry ya, jadi teknis nih pertanyaannya. Jadi masalah teknis nanti penyelenggara itu lebih ke divisi penyelenggaraan Bu. Kalau kita kan fokus sekarang untuk yang di perekrutan KPPSLN itu. Oh, baik. Gimana? Oke, terima kasih ya. Ibu Pet cukup jelas ya dari penjelasannya ya. Jadi memang. Iya, jadi tadi saya bingung 223. TPS berarti di hari yang sama juga dilakukan misalnya di IPO, nggak hanya di KBRI gitu loh. Jadi kan kalau dulu kan kayaknya hanya di Kuala Lumpur aja tuh. Di Kuala Lumpur aja berpusatnya tuh hanya di satu tempat kalau nggak salah, atau 3 tempat lah dulu tuh ya. Iya. Nah, jadi saya lihat sekarang 223 berarti berarti hanya di satu gedung yang sama itu aja. Oke. Ya, cukup jelas ya. Saya paham. Ibu Pet. Iya, terima kasih loh pertanyaannya.
Ya, ini suatu Ya. pertanyaan untuk bisa kita pahami bersama ya. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Semoga cukup jelas. Nah, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ada yang masuk nggak? Ya. Ini sekali lagi mungkin ya Pak Aprizon ya, Ya, Pak. ini kita perlu terus mungkin menghimbau ya, karena ini jumlahnya juga cukup banyak. Ya. Jadi sarana dan prasarana media sosial ini memang perlu kita manfaatkan ya, mungkin dari PPLN, karena PPLN sudah mempunyai sarana prasarana tersendiri tentunya. Betul, Pak. Ini KBRI dalam hal ini kita membantu mendorong agar masyarakat juga bisa lebih mengenal apa dan apa namanya media yang diberikan. Ada? Oke, silakan. Ada yang masuk? Halo, selamat petang. Selamat petang, dengan siapa Bu? Iya, dengan Bu Iswa. Ini saya melihat live ini di KBRI ya. Iya, betul. Sudah tidak live lagi. Ini masih live Bu, masih live. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan Bu Iswa. Ini terkait dengan penjaringan KPPSLN ya. Dengan Bu Iswa ini. Ada pertanyaan Bu? Saya mendengar sekarang. Iya. Live-nya. Ini live-nya tentang apa ya Pak? Ini live-nya mengenai penjaringan dari KPPSLN. Jadi terkait dengan pelaksana dari pemilu bulan Februari tahun 2023. Mungkin Ibu Iswa tertarik untuk menjadi KPPSLN atau anggotanya? Gimana Bu? Enggak, Enggak. saya enggak bertanya saya. Iya, pertanyaannya ini kita spesifik ya Bu ya. Kita karena ini kan temanya khusus untuk penjaringan KPPSLN. Jadi kalau memang ini kita juga berikan tadi beberapa informasi dan terkait penjelasan juga dengan KPPSLN dari Pak Aprizon gitu. Nah, ini kita ingin saat ini menjaring masyarakat atau WNI kita yang berada di Malaysia, khususnya di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, untuk bisa berpartisipasi ya dalam penyelenggaraan pemilu atau petugas penyelenggara pemilu pada saatnya nanti. Iya, pemilu. Pemiluan apa nih Pak? Presiden ke? Ini pemilunya ada apa nih Pak? Presiden dan anggota DPR untuk Anggota presiden. ya wilayah DKI 2. Ya. Ya. DKI 2. Ya, Ibu tertarik Bu menjadi KPPSLN? Silakan kalau untuk mendaftar. Silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak Bu, enggak Pak, sorry. Cuman bertanya saja. Ya. Saya rasa sampai di sini ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Iswa, terima kasih. Oke. Jadi kita berharap Pak, semoga hari ini, sore ini semua tertuju di podcast ini. Jadi mereka berbondong-bondong untuk mendaftar, untuk kita jaring gitu. Iya, penjaringan, karena ini belum masuk pendaftaran. Iya, kita membutuhkan sangat banyak. Jadi kemarin juga saya ada WhatsApp juga dengan kawan-kawan yang di Johor Bahru. Mereka juga sampai menanyakan kayak gini, yakin Pak dapat sebanyak itu? Jadi mereka pesimis. Iya. Tapi saya bilang Bismillah Pak, Insya Allah. Saya bilang Bismillah, Insya Allah kita usahakan sebelum tutup pendaftaran nantinya kita udah dapatkan sebanyak itu insya Allah. Tentunya kita tetap harus optimis ya, harus optimis Pak Aprizon. Ya. Nah, ini kan upaya kita dari awal PPLN sudah menjemput bola nih ya. Betul. Jadi melakukan penjaringan lebih awal. Betul. Ya, karena kita juga mungkin dari PPLN menyadari bahwa bercermin dari pemilu yang lalu, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 itu untuk menjaring juga memang tidak mudah. Tidak mudah Pak. Tetapi dari sana mungkin tahapannya ini harus memang kita lalui penjaringan dan pendaftaran. Jadi betul. Ini teman-teman sekalian kembali lagi harapan ya dari teman-teman PPLN ya Pak Aprizon ya, Pak. Guna adanya keterlibatan langsung ya, partisipasi langsung dari teman-teman sekalian untuk bisa bersama-sama
menyelenggarakan pemilu yang baik, damai dan jurdil, ya. Salah satunya adalah tingkat partisipasi yang meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Jadi harapannya itu bukan hanya harapan, tetapi juga tuntutan agar teman-teman agar masyarakat Indonesia ya yang berada di Malaysia, khususnya di wilayah kerja dari PPLN Kuala Lumpur, bisa sekali lagi ya, tidak hanya sebagai calon peserta pemilihan umum pemilu, untuk memilih dua, yaitu untuk memilih Presiden Republik Indonesia, ya, calon Presiden Republik Indonesia, dan memilih calon anggota DPR, ya, untuk wilayah DKI 2. Ini emang agak berbeda ya dengan di nasional. Nasional tentunya ada, selain dua ini ada pemilihan lainnya tentunya untuk tingkat yang lebih di bawahnya DPR atau DPRD. Tapi untuk pemilu luar negeri memang dari pemilu ke pemilu ini pemilihannya ada dua, ya, untuk presiden dan calon anggota DPR untuk wilayah DKI 2, ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kami menunggu untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut oleh Pak Aprizon. Nah, sebagai informasi juga ya bahwa sosialisasi dari penjaringan KPPSLN ini tentunya akan bisa dilakukan atau ditayangkan secara berulang. Ini ada telepon masuk, silakan, dari mana Pak? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, dari mana Pak? Namanya siapa? Nama saya Zaini. Dari Salam. Dari Salam, oke Pak Zaini. Ada yang mau ditanyakan Pak Zaini? Silakan. Saya mau menanyakan perihal pendaftarannya gimana ya Pak? Ya langsung nih Pak Aprizon, perihal pendaftaran gimana? Ini sekarang masanya adalah penjaringan. Ya. Dulu saya pernah jadi anggota untuk POS Pak. POS. Tapi ini pendaftaran saya melalui teman. Nah, saya kepengen mau daftar lagi gitu Pak. Wah, tertarik nih. Iya. Tertarik lah istilahnya. Mungkin karena ini honornya berbaloi mungkin Pak. Enggak, ini bukan masalah honor sih Pak. Ini ya nomor satu bukan masalah honor, cuman bercanda aja, sebagai negara gitu untuk mensukseskan luar biasa pesta demokrasi gitu. Ya nomor 2 honor gitu. Iya. Nggak ketinggalan ya. Iya. Baik, dengan Bapak siapa tadi Pak? Zaini. Pak Zaini. Baik Pak Zaini, tadi juga kita sudah sampaikan juga bahwasanya sekarang kita dalam proses penjaringan Pak, penjaringan, belum dalam tahap pendaftaran. Penjaringan ini artinya kita ingin mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, apakah melalui WhatsApp group atau melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, dan email, ya. Kita kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kita membutuhkan sebanyak 3.490 petugas KPPSLN dan ketertiban Pak. Jadi kapan mulai pendaftaran? Kalau pendaftaran kita tidak bisa menjawab, tapi kita sekarang dalam tahap penjaringan. Jadi nanti insya Allah minggu depan tim IT kita sudah akan merampungkan link untuk penjaringan KPPSLN. Nanti kita umumkan di media sosial kita, di Facebook, di Instagram, dan juga nanti kita umumkan juga di WhatsApp group yang sudah kita buat Pak. Jadi kalau misalnya ada teman Bapak yang sudah gabung di WhatsApp group kita, silakan tolong dimasukkan ke grup kita. Jadi nanti apapun informasi mengenai apa linknya, terus di syarat apa aja yang mesti diupload di Google Form yang telah tim IT buat nantinya, sehingga Bapak tidak akan tahu bahwasanya sudah bisa diupload apa aja berkas yang mesti disiapkan, diupload di link kita gitu. Tapi mungkin begini ya Pak, saya juga mewakili Pak Zaini mungkin menanyakan. Ini kan kita sudah ada WhatsApp hotline ya. Kalau Pak Zaini tertarik ya untuk ikut untuk KPPSLN ini, tentunya ada teman-teman yang lain yang tertarik Pak. Apakah mulai saat ini mereka bisa mendaftarkan atau bukan daftarkan, memuat namanya, apa yang sebetulnya dibutuhkan di sini? Ya,
Untuk sementara belum bisa ini Pak, belum bisa mereka mendaftarkan. Jadi kan nanti kita buat tuh semacam link penjaringan di Google Form. Jadi mereka nanti setelah sudah link Google Formnya, nanti melalui WhatsApp yang mereka sudah gabung, nanti kita share di situ juga. Nanti mereka langsung upload ke situ berkas mereka. Tapi apakah dimungkinkan di WhatsApp ini mereka karena begini Pak Fadlizon mungkin ya. Ada teman-teman juga agak kesulitan untuk mengisi dari Google Form ya, karena ini berkaca dengan pendataan yang lalu gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin dari teman-teman PPLN sendiri bisa memasukkan datanya itu ke Google Form. Bisa nggak mungkin seperti itu untuk memudahkan, karena kan jumlahnya kan banyak Pak, keperluannya kan banyak. Jadi dari data yang dimasukkan, misalnya di WhatsApp dulu sudah ada data nama, dari nomor KTP atau tambahan dari dokumen yang diperlukan. Nah setelah itu bisa nggak dari PPLN sendiri yang akan memuat ke dalam Google Form? Karena sarana yang termudah adalah WhatsApp. Ini pengalaman kita ya. Iya, jadi untuk sementara ini kita masih menggunakan Google Form Pak. Jadi mereka bisa, kalau misalnya kita langsung ini susah juga Pak, karena kan kita mesti nanya ini syarat-syaratnya apa. Jadi saya rasa lebih simpel kalau misalnya mereka langsung karena kan link udah tersedia. Jadi kan lagi pula kan waktu kan lama, rentang waktu lama. Jadi mereka masih bisa untuk mengupload berkas-berkasnya di link tersebut Pak. Dan sekarang ini kan kita lebih fokusnya ke IT Pak. Mereka mendaftar secara online. Kalau misalnya kita keterbatasan anggota Pak, kalau misalnya yang kita mengcover kita manual buat itu, kita akan butuh waktu yang lama. Ya Pak Zaini, saya rasa cukup jelas Pak ya. Tadi disampaikan bahwa nanti akan cukup jelas. Tapi yang misalnya Pak, yang untuk WhatsApp tuh yang di link tuh ada di Facebook KBRI ya? Nanti di share di Facebook KBRI juga di share Pak, di Instagram juga di share. Itu Pak. Ya nanti bisa dilihat nomor WhatsApp-nya mungkin bisa di inian lagi. Sekalian nomornya sekalian WhatsApp-nya PPLN ya. Mungkin bisa ditayangkan di monitor. Bisa dilihat Pak Zaini ya, nanti dicatat aja tuh nomor WhatsApp-nya untuk nanti bisa dilihat. Nanti kalau misalnya sudah ada link apa semua, nanti saya bisa konfirmasi dengan teman-teman yang dulu di sini sudah ini Pak, sudah 5 orang yang tanya-tanya dengan saya. Kan dulu dia pernah jadi anggota juga. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Boleh, nanti dicatat aja nomor WhatsApp-nya di sini. Nanti kan misalnya akan di-share di WhatsApp grupnya link dari Google Form-nya. Ya. Nanti kita tayangin lagi di sini. Pak. Tolong dicatat ya. Oke. Baik, ada yang lain? Terima kasih Pak Zaini ya. Halo. Selamat sore. Dengan siapa ini? Halo. Iya, selamat sore Pak. Ya, siapa namanya Pak? Ya, nama saya Pak Yanto dari Kajang. Ya, siapa Yanto? Silakan Pak. Ya, sebenarnya hampir 100% saya mengerti tentang pernyataan Bapak berdua tentang penjaringan. Cuman sedikit saya mau tanya Pak. Untuk pengetahuan Bapak, sebenarnya saya sudah 2 kali mengikuti menjadi KPSLN. Baik, cuman Pak, yang saya mau tanya Pak, karena tadi Bapak katakan sekurang-kurangnya minimal harus tamatan SMA. Ya, sebenarnya tamat SMA, tapi karena saya sudah 43 tahun tinggal di Malaysia ini, jadi ijazah saya sudah hilang semua. Jadi apakah istilahnya boleh masuk saya sebagai KPSLN? Itu saja yang saya mau tanya Pak. KTP itu sudah ada, KTP saya, KTP elektronik dan kartu keluarga ada. Cuman ijazah itu nggak tahu entah kemana, sebab 43 tahun saya berada. Kami paham Pak ya. Jadi kan, ya karena Bapak bilang tadi harus ada ijazah, saya itu yang perlu saya tahu. Mohon penjelasan dari pihak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanto. Ini pertanyaannya baik sekali ya Pak. Ini Pak Abrizon, silakan Pak.
Terima kasih Pak Yanto. Saya mengapresiasi semangat Pak Yanto untuk menjadi bagian dari kita sebagai petugas KPPSLN. Cuman kita juga harus mengikuti aturan Pak, regulasi. Kita tidak bisa asal-asalan menerima berkas sementara itu bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kalau misalnya Komisi Pemilihan Umumnya syaratnya seperti itu, minimal tamat SMA, terus kita turunkan syaratnya menjadi tamat SD boleh, kita melanggar aturan Pak. Nanti kita yang jadi sasaran, kita menjadi sasaran oleh khalayak ramai gitu. Nah, terkait kalau misalnya Bapak ijazahnya nggak hilang atau gimana, mungkin nanti akhirnya kalau misalnya kita merekrut sebanyak 3.490 orang tapi tidak terpenuhi, nah kita akan berkirim surat ke KPU, solusi apa yang diberikan oleh KPU kepada kita, apakah ada kelonggaran misalnya syarat atau bagaimana. Nanti kita bersurat, kalau misalnya ada balasannya boleh syaratnya diturunkan, nanti kita informasikan juga Pak di media sosial kita. Jadi Bapak Yanto tenang saja dulu. Kita tetap ikuti aturan. Kalau misalnya nanti ada rekomendasi atau kelonggaran dari KPU, nanti kita kabari juga, kita informasikan ke Pak Yanto melalui media sosial kita gitu Pak. Untuk sementara itu Pak. Ya Pak Yanto cukup jelas Pak ya. Oke, makasih banyak. Jadi jangan patah semangat banyak Pak. penjelasannya Pak. Saya terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Jangan patah semangat. Dan lagi satu Pak. Iya, tetap aja berkomunikasi dengan tadi di sana. Pak. Ya, nanti ketinggalannya gini. Oke, Pak. Apakah KTP-nya harus KTP elektronik? Enggak lah itu Pak. Ya, syarat yang pertama itu paspor Pak. Paspor ya. Paspor ya, paspor. Ada KTP elektronik harus. Kalau ke paspornya ada, KTP elektronik atau enggak itu tetap kita akomodir Pak. Jelas paspornya wajib ada. Oke Pak. Oke. Ya, kata terakhir, semoga sukses pemilu kita Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto. Oke. Siap, terima kasih. Yuk, ada lagi yang lain? Silahkan. Ya, halo. Halo. Ya. Jadi terima kasih. Ternyata banyak warga kita yang pada semangat Pak, ingin jadi bagian dari kita. Itu alhamdulillah sangat kita apresiasi sekali. Betul, ini kan semangatnya perlu kita jaga Pak ya. Iya, betul. Tadi yang mungkin Pak Aprizon sampaikan bahwa tenang saja dulu atau masukkan saja dulu ya, mungkin penjaringannya namanya nanti sambil kalau terdapat kekurangan mungkin ya bisa kita bersurat dulu. Karena aturannya seperti itu, administrasinya harus kita ikuti juga Pak. Ya, ketentuan tetap ketentuan. Betul, birokrasinya. Ya, ada lagi yang mau masuk? Belum, oke. Jadi teman-teman, saya rasa dan kita harapkan ini nomor teleponnya kalau mau masih ada pertanyaan. Oke, ini ada yang masuk lagi. Ya, silakan. Halo. Halo, ya. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa namanya Bu? Sore Bapak. Dengan Ibu Muji. Ibu Muji, silakan Bu Muji. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan KPPSLN? Tadi agak terlambat ikutnya, boleh dijelaskan ulang Pak ininya apa persyaratannya untuk jadi panitia? Ya, Pak Muji. Syarat baik Bu Muji, terima kasih sudah masuk ke acara kita ini. Kita ulang lagi bahwasanya syarat untuk menjadi bagian dari petugas KPPSLN itu yang pertama itu jelas harus warga negara Indonesia ya. Itu yang pertama. Terus paspor dibuktikan dengan paspor ya. Paspor, terus usia minimal 17 tahun, terus ijazah SMA minimal. Kalau tidak ada paspor, KTP boleh Pak? Karena untuk luar negeri wajib Pak. Kalau luar negeri wajib paspor. Ya. Nah, terlepas nanti dia ada KTP itu bisa kita akomodir. Yang jelas paspor wajib ada. Nah, itu. Terus berdomisili di wilayah kerja kita PPLN. Kalau misalnya Ibu misal pengen mendaftar menjadi bagian dari kita KPPSLN, itu harus berdomisili di wilayah kerja kita, misalnya dibuktikan dengan atau dilampirkan dengan buat surat bermastautin di tempat Ibu berada gitu. Bisa jadi misalnya ada saudara Ibu yang jalan-jalan ke Malaysia terus ingin menjadi bagian KPPSLN, boleh, kita tidak akan menghalangi orang untuk menjadi menyukseskan pemilu kita ini. Tapi dengan syarat ya harus
dipenuhi syarat-syaratnya, terus buat surat bermastautin, tinggal di tempat mereka berada untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan pas hari hanya. Terus sehat jasmani, rohani dibuktikan dengan surat sehat dari dokter gitu. Dan lain surat-surat yang lain, pernyataan-pernyataan tidak pernah dipidana, terus tidak pernah menjadi anggota partai selama 5 tahun, itu akan include dalam satu surat pernyataan. Itu aja, Bu. Iya, Bu Muji, ini bisa ini aja ya, di screenshot nih. Ya, persyaratan panitia pemilihan luar negeri, kalau Ibu lihat di screen dari podcast Facebook ini ya, jadi bisa di screenshot, nanti menjadi sebagai dasar ya apa yang dibutuhkan ya. Halo? Ya, Bu. Yang itu Pak, kalau yang tadi surat domisilinya itu mintanya di mana ya Pak ya? Ya, itu kalau bisa. Misalnya, ya, itu bisa minta di pengurus surau, Bu, pengurus surau atau pengurus kampung misalnya kan, kalau misalnya Ibu tinggal di Sungai Tangkas misalnya, itu ada surau atau masjid atau musola, bisa tolong ketua kampung bisa tolong buatkan surat bermastautin bahwasanya Ibu tinggal di situ gitu, untuk berapa bulan ke depan kayak atau bagaimana gitu. Nah, itu tapi mintanya di Kuala Lumpur kan ya Pak ya? Maksudnya di daerahnya kita yang tempat tinggal ini ya Pak ya? Betul sekali, Bu, betul. Terus untuk misalnya kan, kalau misalnya mau nanya masa tinggalnya tuh kira-kira dari 1 bulan sebelum dan setelah 1 bulan setelah ya Pak ya? Mulai Ibu ini mendaftar, Bu, atau misalnya Ibu pengen ini mendaftar sebagai peserta atau petugas KPPSLN, makanya pada saat mengumpulkan berkas, Ibu lampirkan itu surat bermastautin dari tempat tinggal Ibu sekarang gitu. Nah, karena ada juga karena rentang waktu masih lama, Bu. Jadi dari September ini sampai November kita masih buka ini penjaringan sambil menunggu instruksi dari atau tahapan pendaftarannya dari KPU itu kapan gitu. Jadi selama itu kita tetap akan melakukan penjaringan. Jadi silakan persiapkan berkas-berkasnya, dan kita akan butuhkan banyak petugas KPPSLN. Jadi masih ada waktu buat Ibu untuk mempersiapkan berkas-berkasnya gitu. Oke. Ya. Coba saya cari yang untuk surat bermastautinnya, soalnya baru pertama kali dengar. Iya. Ibu Muji berminat, Bu ya? Iya. Ya, jadi nanti tadi dicatat aja itu, ada emailnya, email PPLN, hotline WhatsApp PPLN juga dicatat. Nanti akan melalui nomor-nomor itu, dia kan ada websitenya juga ya. Itu bisa dilakukan penjaringan ya awal sebelum nanti ada pendaftaran, Bu Muji. Kira-kira sudah jelas, Bu ya? Oke. Selamat bergabung nanti, Bu. Sudah jelas. Iya, terima kasih. Selamat sore. Oke, Pak Aprizon, ini ada satu hal yang mungkin perlu diinformasikan juga terkait dengan formulir ya. Apakah nanti misalnya surat pernyataan atau juga surat bebas tidak kena hukuman pidana selama 5 tahun itu formulirnya akan disediakan oleh PPLN ya? Kita sediakan, Pak. Jadi kita sudah mempersiapkan semuanya. Jadi tidak perlu mereka membuat surat pernyataan sendiri? Nggak perlu. Kita sudah menyediakan formnya atau borangnya, tinggal mereka isi. Kalau misalnya tidak pernah dipenjara, terus misalnya tidak pernah menjadi anggota partai politik selama 5 tahun ini, maka itu semuanya kita include dalam satu surat pernyataan semuanya, Pak. Ya. Jadi semuanya sudah kita persiapkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendaftar, tinggal ngisi aja lagi. Tinggal ngisi. Iya. Jadi dipermudah ya. Iya. Dibantu untuk dipermudah. Iya. Cuman ini kembali lagi ya, persyaratannya kalau bisa dipenuhi ya persyaratannya itu. Nah, Pak Aprizon, mungkin kita sudah cukup lama ini 1,5 jam ya. Iya. Jadi mungkin ada pesan-pesan akhir dari Pak Aprizon bagi pemirsa kita, sahabat dari KBRI Kuala Lumpur, untuk menjadi KPSLN. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi. Buat teman-teman saya yang ada di Malaysia dan kawan-kawan kita yang ada di wilayah kerja PPLN, dan juga warga negara kita yang ada di Indonesia, kalau ingin menjadi bagian dari petugas KPPSLN, ayo kita tampung sebanyak-banyaknya. Mari sama-sama kita berjuang, mari sama-sama kita luruskan niat untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 ini. Semoga pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Amin. Coba. Ya, sekali lagi melalui kesempatan ini ya, kita juga karena ini merupakan program nasional ya, program bagi Indonesia terus melaju ya, sesuai dengan tema dari HUT RI ke-78, Indonesia terus melaju menjadi negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Ya, mari kita bantu bersama-sama, kita berpartisipasi bersama-sama untuk menjadi peserta aktif untuk pemilu, dan yang kedua kita bersama-sama juga untuk menjadi petugas atau bagian dari KPPSLN untuk pemilu Februari tahun 2023. Semua informasi kita tayangkan di bawah ini ya. Nah, ini ada running text di bawah, ada Instagram PPLN, ada email PPLN, ada WhatsApp PPLN untuk hotline-nya. Semua pertanyaan, semua keinginan bagi menjadi anggota dari KPPSLN, silahkan ya. Betul, Pak. Berkomunikasi melalui jalur-jalur yang telah ditampilkan di running text di bawah ini. Jadi dengan harapan ya, kita secara bersama-sama tadi sampaikan Pak Aprizon menyukseskan pemilu nasional ya tahun 2023, dan Betul, dicatat tanggal mainnya tadi ya, bulan Februari 2024 tahun 2024. ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita juga sudah cukup lama. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Aprizon. Ini adalah bagian dari kerjasama kita dari KBRI dan PPLN untuk sama-sama berupaya menyelenggarakan pemilu dengan tingkat partisipasi yang diharapkan meningkat, pemilu yang damai serta jurdil tentunya. Ya, kita harapkan di sana. Amin. Amin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk narasumber Pak Aprizon. Mungkin berikutnya ada program lagi dari PPLN ya untuk menjelaskan tahapan-tahapan lainnya atau hal-hal lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ya. Jadi nanti teman-teman sahabat sekalian silahkan terus menyimak dari Facebook KBRI, Instagram KBRI, dan Twitter KBRI. Dan siaran ini juga akan kita relay lagi ya di Facebook KBRI dan di YouTube tentunya. Jadi silakan untuk bagi yang ingin menyimak tata cara maupun persyaratannya bisa membuka, karena akan kita save di sini di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sahabat KBRI Kuala Lumpur. Saya ucapkan selamat sore. Salam sejahtera serta sukses pemilu ya 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.